Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 SMGR, ke-12 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke yang pertama, ada ASI yang ditutup di harga 5.100 menguat 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dilihat korespondennya ASI masih ada akumulasi. Luar biasa nih ASI ya. Rebound, tapi sayangnya gagal menembus EMA 200 dan resisten minor 5.200. Tapi kalaupun mampu naik minggu depan ya, minggu ini maksudnya 5.400. Memang sekarang itu kondisi kita yang harus hati-hati ya. Kondisi dimana juga ya serba tanggung. Enggak dibeli sahamnya bisa naik terus, pas dibeli malah turun. Kondisi dimana ya ISG tuh di level yang apakah ini benar ditarik naik lagi atau ya koreksi. Yang penting bagi Bapak Ibu yang sudah punya ada plannya seperti apa, yang sudah profit, jangan sampai balik BEP. Itu aja ya. Kalau sudah profit 5%, apalagi lebih tinggi mungkin 10%, sisakan setengah persen. Maksudnya setengah persen, setengah profitnya maksudnya ya. Misalnya profitnya 10% ya sisakan 5% lah jelek-jelek. Itu. Jadi kondisi ASI saat ini time frame daily-nya lagi sideways. Monthly-nya kalau dilihat time frame weekly-nya udah 5 minggu naik dari 4.500 ke 5.100, berarti udah hampir 10%-an. Tapi kalau melihat secara teknikal ada potensi memang ASI itu uji area 5.400-nya. Ya mungkin ya kalau inflow-nya masih konsisten masuk asing, foreign flow, mungkin 5.400 bisa lah ya. Tapi disclaimer, jangan nanti bilangnya saya bilang bisa ke 5.400 taunya turun. Ya kemungkinan, tapi disclaimer ya, kita lihat aja lah minggu depan responnya seperti apa. Pokoknya gini aja nih time frame daily nih. Kalau pandangan saya ya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Kalau dia minggu ini jebol 5.000, ya udah siap-siap swing bawah lagi, ke bawah turun. Saatnya koreksi di September. Itu aja untuk ICI. Lanjut, ada auto yang ditutup di harga 2.230 menguat 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di buka resminya auto di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Auto saat ini kondisinya sama ya, volume besar, cuman ekor-ekor panjang dari atas. Tapi memang secara histori auto karakter sahamnya itu sering membentuk ekor panjang dari atas. Walaupun ekor panjang dari atas terus saja dia naik nih kan historinya. Tapi ya itu, pokoknya gini aja Bapak Ibu ya, yang punya auto. Ini kalau saya gambar ulang nih, biar nggak pusing ya Bapak Ibu. Pakai aja 2100 memang support kuatnya. Yang penting bertahan di atas itu aman-aman aja untuk auto. Jadi seperti itu aja ya untuk auto. Memang sekarang itu ya volume bagus meningkat. Harusnya sih ya rebound arah 2.400 ya. Mudah-mudahan lah ya, tapi ini disclaimer ya. Seminggu ini minggu rawan nih, benar konfirmasi naik atau cuma naik sebentar terus awal September kemudian koreksi. Nah itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan volume minggu kemarin itu setiap hari meningkat. Berarti kan ada sinyal untuk ditarik naik lagi sekali ke swing atas volume besar. Kalau secara tren jangka menengah ya 3 bulan ke depan harusnya auto tetap bergerak. Kemungkinan besar disclaimer ya, 2.500 tuh lewat. Tahun ini 2.500 lewat. Tinggal di mana saya juga akan incar auto, tapi nunggu dia ya lihat koreksi ISG nih di September kah atau di pertengahan September atau di Oktober nanti. Nah, di saat koreksi itu baru entry untuk simpan sampai akhir tahun bagi Bapak Ibu yang mau simpen. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk auto lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.285 menguat 1,18%. Kalau dilihat data transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dibuka resminya IMAS diakumulasi. Ya Allah, IMAS likuiditasnya tipis kemarin, gak tahu kenapa ya, sepi tuh, cuman 175 juta. Jadi waduh, belum lah IMAS. Transaksi tiba-tiba sepi banget nih. Ya kita lihat lah minggu ini ya. Kalau tiba-tiba ada inflow tembus 1.300 menarik.
Pokoknya yang penting ya emas tuh minggu ini nggak ada lagi koreksi, nggak ada lagi tutup di bawah 1270. Nah kalau dia turun 2% aja udah indikasi lemah lah untuk emas ya. Harus rebound, harus tembus 1300 kalau mau bagus besok untuk emas. Itu aja. Lanjut ada IMJS. Nah IMJS masih lebih tinggi transaksinya 1 miliar, cuman bisa dikatakan sepi. Menguat 2,27% ke harga 180. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya IMJS, kita lihat juga minggu ini kalau tembus 185 menarik ya. Tembus resistennya juga menarik minggu ini. Kita lihat tiba-tiba ada flow, bisa perhatikan untuk IMJS ya. Tembus 185 minggu ini 200-210 arah IMJS. Lanjut ada MPMX yang ditutup di harga 1010 menguat 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke tariknya. MPMX belum kemana-mana tapi ada volume yang besar kemarin. Kemungkinan besar minggu ini bisa ada rebound juga. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Volume besar ya, 2 kali lipat. Oh mungkin ini kena rebalancing juga ya minggu ini nih. Coba lihatlah nanti MPMX ya. Kalau ada tarikan ya 1050 itu nggak bisa jauh-jauh. 1050 maksimal, ya maksimal kenaikan 3,5%-an lah. Kalau pandangan saya, disclaimer untuk MPMX. Lanjut. Ada GJTL yang ditutup di harga 1300 menguat 5,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilakukan sebaiknya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke tariknya. GJTL juga bagus. Yang ada bilang GJTL mau di bawah 1000 ya. Di grup boardnya trader tuh dulu tuh ada yang nakut-nakutin, bahkan DM saya juga nakut-nakutin, gak tahu apa ada rencana atau apa, yes, yang pastinya dia takut dan dia bilang akan potensi jebol 1000, gak akan bergerak di atas 1000, dan sekarang dia di atas 1300 ya. Gimana tuh? Kemarin beli di 1100 tuh udah naik 20%, atau beli di 1000 udah naik 30%. Bilangnya malah gak akan di atas 1000 ya. Jadi gambaran saya tetap 1500 tahun ini lewat. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpulin dulu aja juga bisa. Gimana strategi Bapak Ibu aja. Tapi ya masa mau beli di puncak sekarang? Ya silahkan lah, nggak salah juga ya. Kalau seperti itu, GJTL time frame weekly-nya juga bagus. Dia berhasil mantul dari 1200 ya setelah dia break resisten kuatnya semenjak apa nih? Semenjak April 2024 tembus dan dia lanjut. 1350-1400 kita lihat minggu ini mampu nggak ke situ ya. Kalau ditanya boleh beli nggak, kenapa nggak beli waktu dia koreksi nih? Kenapa harus candle hijau? Ya memang saya ketahui ya, para trader suka melihat yang hijau-hijau beli, ya nggak salah. Tapi kenapa baru beli sekarang? Kan resikonya lebih jauh. Kalau Bapak Ibu dengan punya plan sistem trading, mestinya nggak beli di 1300. Kecuali memang modal feeling doang. Wah ini kayaknya naik lagi nih, karena udah naik 5% dengan volume besar minggu kemarin hari Jumat. Ya kalau seperti itu analisanya ya silahkan beli. Tapi gimana plannya kalau ternyata nggak sesuai harapan, dia turun ke 1200 jebol misalnya, itu nggak seperti itu aja ya. Untuk GJTL harusnya minggu ini potensi lanjut naik ya, minimal mungkin 3%-an. Tapi ingat resikonya besar ya. Kalau nggak sesuai harapan, siap nggak pakai stop loss atau siap nggak nge-hold lama floating loss. Itu aja untuk GJTL saat ini. Lanjut ada Bird yang ditutup di harga 1740 menguat 1,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Bird ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Bird. Nah ini Bird kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek aja, tapi disclaimer ya, candle kemarin tuh belum bagus. Kenapa? Masih ada ekor, tapi dia bagusnya di atas EMA 200. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus breakout dan ini bisa dibilang candle Morningstar cukup oke. Naik lanjut minggu ini Bird. Risknya kecil tuh, jebol 1700 pertimbangkan stop loss saja. Udah merah buang. Maksudnya merah berapa? Ya jebol 1700. Ya target mana? 1800 kalau jalan minggu ini Bird. Itu aja. Lanjut ada Chopin yang ditutup di harga 5025, terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Chopin didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. Chopin ini pantas dia susah naik ya, karena coba lihat tadi asing jualan nggak? Asing masih foreign flow ya.
Cuman kan sentimennya walaupun belum fix ya, belum pasti. Cepin itu kalau rilisnya FTSE kemarin Jumat itu Cepin keluar dari large cap-nya indeks FTSE. Jadi dia masuk di mid cap. Cuman belum pasti ya, lebih pastinya nanti di tanggal 9 September. Nah itu kalau sudah 9 September rilis ya itu yang pasti. Cuman saat ini indikasinya dia keluar ya. Yang masuk large cap-nya itu Breeze dan Brand. Nah, itu makanya sentimennya dia susah naik ya. Tapi kita lihat aja lah 1-2 hari ke depan. Untuk Cepin ya. Ini saya hapus saja gambar ulang ya. Tetap level psikologisnya itu 5.000 bisa pakai angka-angka psikologis. Kita lihat lah mampu nggak minggu ini. Kalaupun mampu minggu ini ya 5.300 itulah ya kenaikannya. Itu aja untuk Cepin saat ini. Lanjut ada Japa yang ditutup di harga 1.580 terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di bakar semuanya Java didistribusi. Langsung saja ke tankernya Java juga. Waduh, minggu kemarin tuh perkiraan saya antara ditarik naik dan dibuang, ternyata masih sideways ya. Kalau saya lebih wait and see lah. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya, untuk Java nih saya lebih menunggu dia kalau ada dikasih korek. Tapi kalau misalnya minggu ini dia bisa tembus besok ya, tembus 1.600, peluang besar swing atas. Paling nggak 1.650 tuh bisa. Kita lihat minggu ini tembus 1.600, paling nggak 1.650 arahnya. Mudah-mudahan bisa untuk Japa. Ya, tren jangka pendeknya. Kalau tren jangka menengahnya tahun ini mudah-mudahan sampai 2.000. Cuman ya itu, saya tunggu dia swing low-nya. Apakah di 1.400 nih swing low-nya atau nanti di 1.300 atau 1.600 nanti. Pas dia tembus terus bertahan, yaitu pokoknya 3 harga itu kita lihat Japa di mana swing low-nya. Itu aja untuk Japa. Lanjut ada main yang ditutup di 810 menguat 0,62%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya main diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya main masih aman lah di atas 800 kecuali nah minggu ini kalau dia jebol tutup di bawah 800 sudah siap-siap ke bawah. Kenapa dia terus membentuk lower high minggu kemarin. Jadi kalau tutup di bawah 800 minggu ini lanjut 700 arah amain. Lanjut ada SMGR yang ditutup menguat 1% ke harga 4.040. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMGR juga mudah-mudahan bisa rebound minggu ini. Target 4.200 diuji. Kalau tembus mudah bisa lah. Jadi untuk SMGR minggu ini 4.200 dulu lah ya. Kita lihat kalau bisa tembus itu mantep lah. Ya mudah-mudahan sampai awal September nanti resisten selanjutnya 4.500. Ya minggu ini kita lihat dulu 4.200-nya tembus nggak untuk SMGR. Risknya sebenarnya kecil kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya. Jebol 4.000 ya buang aja dulu SMGR. Lanjut ada INTP yang ditutup di 7.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dibakar semuanya INTP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tariknya INTP saat ini belum menarik juga ya. Kalau menurut saya ya selama di atas 7.000 sih aman-aman aja. Cuman dia ini kan dia susah menembus 7.200. Nah minggu inilah kita lihat lah. Kalau 7.200 ya 7.700 7.800 tuh kemungkinan mudah-mudahan bisa ya. Tinggi sepertinya ya. Ke atas itu bisa nggak ya? Kira 8% kayaknya sih susah. Ini aja lah ya. Pendek-pendek aja. Mungkin 2% 3% aja kalau dikasih ya lumayan. Kalau buy on breakout. Tapi disclaimer ya. Kita lihat. Kalau tembus 7.200 kemungkinan besar 3% itu bisa dapat lah kenaikannya. Dari 7.200 berarti 7.500-an. Kita lihat. Untuk INTP. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 252 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya SMBR. Nah SMBR ini malah menarik ya. Cuman sayangnya dia minggu kemarin setelah breakout tanggal 19 itu sideways range-nya kecil. Pokoknya Bapak Ibu ingat 240 jangan jebol gagal. Kemana arahnya? Ini volatilitasnya cukup tinggi. Kalau dia naik tuh ada peluang 10% 280 minimal.
Kita lihat minggu ini. Ya, kalau menurut saya sideways-nya ini bagus. Cuman sayangnya dia beberapa kali terus gagal. Karena mungkin ada yang profit taking, ada yang scalping, ODT, fast trade. Tapi kan dia selalu mempertahankan supportnya tuh 250, tapi pakai support 240 aja lebih besar peluang kuatnya. Kita lihat minggu ini. Kalau dia tembus 260 minggu ini harusnya serius naik. Untuk SMBR target 280. Disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.